Dalam satu komplek percandian, bangunan candi yang paling suci atau bangunan induk bisa terletak di tengah atau di belakang. Di dalam belantara Gunung Gedang, Candi Waringin Branjang tidak sendirian. Di belakangnya berjajar sejumlah struktur kuno yang semakin ke belakang menempati lereng yang semakin tinggi. Pada situs gadungan terdapat inskripsi yang menunjukkan angka tahun 1231 Saka atau bila dikonversikan 1309 Masehi. Candi dan gunung, keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan. Puncak gunung dicitrakan sebagai kediaman para dewa, sedangkan candi merupakan tempat suci untuk memuja para dewa. Keduanya dilaraskan demi satu tujuan, yakni untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Seperti halnya Candi Waringin Branjang yang berada di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, yang merupakan salah satu candi yang tak terpisahkan dari gunung. Letaknya berada di kaki Gunung Gedang yang masih termasuk dalam rangkaian Gunung Kelut. Orientasi Candi Waringin Branjang sangatlah menarik, dikarenakan arah bangunannya menghadap ke selatan. Candi ini mungkin berorientasi terhadap Gunung Kelut di sebelah utaranya. Pada umumnya, candi menghadap ke arah barat atau timur. Misalnya saja Candi Kotes, candi ini menghadap ke barat. Contoh lain adalah Candi Sumberagung yang menghadap ke timur. Orientasi arah candi seperti Candi Waringin Branjang ini sebenarnya tidaklah aneh. Beberapa struktur kuno dari masa klasik memang berorientasi pada puncak gunung di dekatnya. Pada era klasik tua, candi umumnya berupa bangunan yang terdiri dari kaki-kaki, tubuh, dan atap. Dalam satu komplek percandian, bangunan candi yang paling suci atau bangunan induk bisa terletak di tengah atau di belakang. Pada era klasik muda semakin banyak dijumpai candi yang bentuknya tidak seperti bangunan, melainkan berupa struktur terbuka. Struktur terbuka tersebut biasanya mengelilingi sebuah puncak gunung. Struktur candi diibaratkan sebagai candi perwara atau candi pendamping, sedangkan struktur induknya tidak lain adalah puncak gunung yang dikelilinginya. Ada kemungkinan Candi Waringin Branjang merupakan salah satu candi yang berorientasi pada puncak gunung di dekatnya. Candi Waringin Branjang tersusun dari batu andesit. Bentuk tubuhnya berdenah segi empat polos tanpa hiasan dinding. Pada dinding candi terdapat beberapa lubang angin untuk membantu sirkulasi udara. Atap candi bentuknya limas, mirip atap rumah masa kini. Bangunan ini memiliki ukuran lebar 4,69 meter dan panjang 2,52 meter. Di dalam belantara Gunung Gedang, Candi Waringin Branjang tidak sendirian. Di belakangnya berjajar sejumlah struktur kuno yang semakin ke belakang menempati lereng yang semakin tinggi.
Gugusan struktur tersebut beserta sejumlah tinggalan lepasnya disebut situs gadungan atau situs Gunung Gedang. Berurutan dari depan adalah Candi Wringin Branjang, kemudian struktur gapura pada situs gadungan, dan lebih ke belakang lagi adalah struktur terbuka yang menyerupai altar pada situs gadungan. Pada situs gadungan terdapat inskripsi yang menunjukkan angka tahun 1231 Saka atau bila dikonversikan 1309 Masehi. Selain inskripsi juga terdapat sejumlah tinggalan seperti miniatur candi, lapi arca, dan yoni. Keberadaan yoni mengindikasikan corak keragaman situs tersebut adalah Hindu. Mengingat jaraknya yang begitu dekat dan gaya arsitekturnya yang sama. Tata letak candi-candi periode Jawa Timur umumnya menempatkan struktur induknya pada halaman bagian belakang. Jika benar situs Gadungan dan Candi Wringin Branjang merupakan satu kesatuan, maka situs Gadungan merupakan struktur induk dari gugusan percandian di kaki Gunung Gedang. Inskripsi Gunung Gedang menunjukkan angka tahun 1231 Saka. Tahun tersebut masuk dalam era Kerajaan Majapahit periode awal pemerintahan Raja Jayanegara. Candi Wringin Branjang pertama kali dilaporkan Furberg pada tahun 1887. Kemudian Knebel mengunjungi dan menandai Candi Wringin Branjang dan dilaporkan ke dalam ROC tahun 1908.